Selamat malam Pak Dai. Malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami di To The Point. Sama-sama. Pak Dai, kalau saja martabat kita sebagai bangsa tidak begitu rendah di mata Malaysia, mungkin saja TKI kita di sana tidak akan dilecehkan dan dianiaya begitu rupa. Anda sependapat atau tidak? Kita bicara memang kalau melihat tenaga kerja Indonesia di luar negeri, khususnya di Malaysia, kita lihat ada dua jenis gitu ya. Mereka bekerja di sektor namanya formal dan informal. Yang formal ini mereka bekerja pada perkebunan, pertanian, kemudian sektor jasa, sektor manufaktur, pabrik, dan kemudian konstruksi. 4 jenis pekerjaan itu. Dan cukup besar jumlahnya itu mereka ya. Kemudian ada sektor informal. Nah, informal inilah sektor rumah tangga yang rentan terhadap tadi, yang bisa pelecehan, bisa martabat. Karena memang di sana pun tidak punya perundang-undangan yang melindungi tentang pembantu rumah tangga itu. Sedang di sektor formal ada, mereka ada acuannya semua, ada peraturan perundangannya. Oleh karena itu dua pemerintahan menyetujui untuk memberikan payung hukum. Itulah lahir MOU, ya, Memorandum of Understanding antara pemerintah Indonesia. Di dalam MOU itulah diatur hak dan kewajiban baik majikan, pemerintah maupun juga pembantu rumah. Disinilah yang sektor yang sering muncul, apakah kasus penganiayaan, perkosaan, pelecehan seksual, bahkan ada yang hanya mungkin tidak siap yang bersangkutan untuk bekerja di luar Indonesia begitu, sehingga barangkali ada perbedaan kebiasaan dan sebagainya, atau tekanan pekerjaan yang berat, akhirnya dia melarikan diri. Berulang kali kita mendengar ada status TKI yang ilegal dan legal. Dikatakan bahwa untuk yang berstatus ilegal, perlindungan itu agak sulit untuk diberikan. Sebenarnya perlindungan sejauh apa begitu yang bisa diberikan, terutama dalam konteks KBRI yang berkedudukan di sana, yang bisa memberikan perlindungan sebelum kasus itu terjadi? Diawali sebenarnya ketentuan peraturannya itu, setiap orang Indonesia yang bekerja di luar negeri itu harus melapor kepada perwakilan setempat. Aturannya begitu. Tapi Anda bisa bayangkan, apa mungkin setiap orang akan datang melapor di perwakilan, termasuk pembantu rumah? Apa sebenarnya, kenapa kok sepertinya terus berulang kasus-kasus kekerasan, kasus-kasus penganiayaan, kasus perkosaan terhadap TKI kita di Malaysia? Ini saya sangat betul-betul menciderai lah. Oleh karena itu saya katakan ini moral polisi yang bejat lah ya. Oleh karena itu kewajiban dari pimpinan polisi di Malaysia harus memperbaiki model-model seperti ini. Tidak hanya sekedar cukup menghukum berat ya sesuai peraturan, tetapi juga memperbaiki moral gitu. Ini menjadi penting ya. Artinya kasus ini seberapa berbeda dengan misalnya kasus-kasus yang pernah Bapak alami pada saat Bapak dulu menjabat sebagai dubes gitu? Ada semacam kesan ya, aparat penegak hukum di Malaysia ini diskriminatif gitu. Artinya kalau korbannya orang asing gitu ya, lambat penyelesaiannya. Justru sebaliknya kalau korbannya orang Malaysia, pelakunya orang asing, lebih giat, lebih cepat proses itu. Kesan saya dulu begitu kan. Dan kita bisa menunjukkan faktanya. Misalnya seorang Nirmala Bonat, ya gak? Sampai 4 tahun. Bahkan Presiden Republik Indonesia SBY harus turun tangan, barulah rame. Sehingga di sana dikenal Nirmala Bonat itu anak presiden. Berulangnya itu Pak, artinya setiap kali kan kita selalu bereaksi dengan keras begitu, bahwa ada tindakan semena-mena begitu yang dilakukan terhadap TKI kita di Malaysia, tapi setiap kali kemudian kasusnya terulang kembali. Ya kebetulan di sektor rumah tangga ini ya terbanyak adalah dari Indonesia. Di luar Indonesia hanya dari Filipina. Tapi Filipina ini pekerjaannya tidak seperti rumah tangga Indonesia. Filipina ini dia misalnya dia hanya masak saja. Dia merawat baby atau orang yang uzur juga ya hanya itu saja. Atau yang bagian bersih saja. Tapi spesifik begitu ya Pak? Sedangkan kita apa saja, bahkan boleh dikatakan juga kita non skill lah gitu ya, apa saja dikerjakan oleh kita. Maka tenaga kerja kita begitu disukai di sana? Karena kan juga mungkin problemnya kan mungkin katakanlah baru belum istirahat sudah diperlakukan. Kan ada juga merupakan perlawanan. Jadi misalnya kenapa dianiaya? Ya karena mungkin tidak mau melawan. Tadi saya sempat menyebut-nyebut mengenai kasus perkosaan TKI yang juga pernah terjadi pada saat Anda masih menjabat. Penyelesaiannya seperti apa pada waktu itu Pak? Penyelesaiannya setelah saya di sana ya, setelah saya mempelajari seperti itu dengan salah satu kasusnya Nirmala Bonat.
Maka saya pertama, tentu saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak penegak hukum di Malaysia. Pikirkan bahwa kalau kebetulan korbannya orang Indonesia, maka ada yang harus Anda jaga, adalah hubungan dua negara ini. Saya sampaikan begitu. Kalau Anda lambat, kesannya Anda diskriminatif. Kalau diskriminatif, tidak lagi masalah hukum. Ya, kita akan bicara masalah politik, saya katakan. Nah, yang rugi siapa? Rugi dua negara ini. Kita akan terganggu berhubungan. Sementara kita juga menghendaki hubungan yang jauh lebih baik. Harus sampai dengan sejauh itu, Pak? Saya harus menjelaskan itu. Harus menjelaskan itu. Mereka tidak merasa ada sesuatu yang salah begitu ketika kemudian kita bereaksi begitu keras terhadap perlakuan mereka terhadap para TKI kita? Tidak mereka paham. Masalah yang lebih besar adalah hubungan antar kedua negara. Bahwa menunjukkan ketegasan kita tidak suka tenaga kerja Indonesia kita diperlakukan seperti itu. Iya, ya kita karena begini, tugas penegak hukum di Malaysia tentu tidak hanya melindungi warga negaranya, seluruh orang yang ada di negara itu harus menjadi tanggung jawab dia kan. Solusinya kuncinya hanya pada penyelesaian hukum semata, begitu tidak ada pendekatan diplomasi lain yang bisa kita berlakukan terhadap Malaysia untuk kemudian mengatakan kepada mereka enough is enough. Tidak, karena saya melihat hukum yang ditegakkan tidak menunjukkan kesan diskriminatif dan bahkan berat hukuman tertentu ini mampu memberikan deteran pada mereka. Ya, artinya kalau kita bandingkan kasus-kasus yang terjadi dengan yang kondisi setelah keras hukumannya dilakukan oleh pemerintah Malaysia, itu sangat membantu untuk memberikan pencegahan lah terhadap majikan-majikan yang mungkin dia akan melakukan seperti itu lagi. Ya, jadi siapa yang paling bertanggung jawab dalam hal ini, Pak, untuk memastikan perlindungan terhadap TKI yang kerja di luar negeri? Oh ya, tentu pemerintah, utamanya pemerintah. Pemerintah harus betul-betul ya, apapun tidak ada alasan, wah kita akan ngara otonomi, ada pusat, ada daerah. Saya pikir tidak, demi perlindungan itu jangan dijadikan alasan. Pak Dai sendiri secara pribadi merasa dilecehkan tidak ketika TKI kita dianiaya, kemudian diperkosa? Nah, saya sebagai warga, karena seorang diplomat di luar negeri ya, itu harus punya pikiran, kita tidak melihat status dari warga negara Indonesia. Apapun yang penting adalah dia warga negara Indonesia. Harus diberikan pengayoman dan perlindungan. Pak Michael, langsung saja ke kasus pemerkosa TKI di Malaysia yang baru-baru ini terjadi. Pemerintah melayangkan nota diplomatik ke pemerintah Malaysia. Apa kurang lebih isinya, Pak? Nah, terkait dengan kasus yang menimpa warga kita, memang dalam beberapa hari terakhir ini ada 2 kasus yang sedang kita tangani, yang kebetulan terkait dengan tindak kejahatan pemerkosaan. Kita tentunya sudah menyampaikan kecaman kita terhadap tindakan yang sangat tidak manusiawi tersebut, dan juga kecaman itu dituangkan dalam nota diplomatik yang dikirimkan. Nota diplomatik merupakan satu sarana untuk menyampaikan komunikasi kita kepada dalam hal ini tentunya pihak Malaysia. Kita sampaikan kecaman kita terhadap tindakan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut, dan kita meminta perhatian dari pemerintah Malaysia agar memberikan perhatian khusus terhadap penanganan kasus ini, dan meminta agar proses hukum bisa berjalan sehingga mereka yang memang bersalah ya, bertanggung jawab secara hukum, diganjar hukuman semaksimal mungkin sesuai dengan peraturan yang hukum yang berlaku di sana. Oke, sejauh mana sebenarnya konsekuensi dari nota diplomatik yang kita kirimkan ke Malaysia? Kalau kita sekarang fokusnya adalah kepada kasus-kasus yang terjadi di Malaysia, kita melihat kasus-kasus kekerasan atau nasib buruk seringkali menimpa para TKI kita di sana. Menteri Luar Negeri kita sudah melakukan komunikasi langsung dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, kurang lebih menyampaikan hal yang sama, dan responsnya juga dari pihak yang saya ketahui, Menlu Malaysia juga mengecam ya tindakan yang tidak berkemanusiaan tersebut, dan menjanjikan untuk kerjasama sepenuhnya dengan pihak Indonesia. Dalam kasus yang terjadi di Penang, di mana pelakunya diduga pelaku adalah oknum kepolisian, kita melihat bahwa proses investigasi penyelidikan sudah berlangsung oleh pihak kepolisian Malaysia. Untuk kita tentunya yang penting adalah seperti yang kita katakan tadi, kita ingin bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak kejahatan ini apabila terbukti secara hukum ya harus dihukum.
dan diganjar dengan hukuman yang semaksimal mungkin ya, karena jenis kejahatannya seperti yang saya katakan tadi adalah suatu tindakan yang tidak manusiawi ya, apalagi ini diduga dilakukan oleh oknum-oknum yang seharusnya dari jabatan mereka memberikan pengayoman perlindungan terhadap warga masyarakat. Mengapa sepertinya pemerintah setiap kali tidak punya kemampuan untuk melindungi TKI di luar negeri? Upaya kita untuk memberikan perlindungan itu khususnya yang warga kita yang bekerja di luar negeri, itu ada tahapan pencegahan. Kita ingin tentunya mencegah ya terjadinya kasus-kasus seperti ini. Kemudian juga kalau memang warga kita punya permasalahan, kita juga ingin mempunyai kapasitas untuk bisa melakukan deteksi dini, sehingga bantuan atau fasilitasi yang bisa diberikan itu bisa diberikan secepatnya, tepat waktu. Dan ketiga, dini ketika kemudian kasus itu terjadi atau sebelum kasus itu terjadi? Kalau bisa, misalnya sebelum ada tanda-tanda ada kasus bisa dideteksi, lebih baik lagi. Ada negara-negara begitu yang sudah teridentifikasi ini adalah memang negara-negara yang bermasalah gitu dalam tanda kutip. Ya, sesuai dengan konvensi Wina misalnya, setiap negara itu apabila ada warga asing yang punya permasalahan di negara tersebut, itu wajib untuk memberitahukannya kepada perwakilan dari warga asing yang punya masalah tersebut ya. Itu secara umum berlaku dalam hubungan antar negara. Jadi di Indonesia pun misalnya kalau ada warga asing punya masalah, aparat keamanan kita punya kewajiban untuk memberitahukan kepada perwakilan negaranya di sini. Baik, nah terkait dengan kasus yang dialami oleh korban perkosaan TKI dengan inisial S ini,